4 tahun, Bu. Udah lama ya? Oke. Udah. Waktu ternyata nggak berasa. Jadi teman-teman nggak sempat bertemu Mbak Umu ya? Umu lulus, mereka Kayaknya masuk ya? umur lulusnya 2017, bukannya belum ketemu sama sekali juga sih. Mereka 2018 nggak sih ini, Bu? Ini 2018, jadi belum ketemu sama sekali ya. Oke. Jadi ini Mbak Umu, ini udah alumni kita 2017 ya, yang punya dalam 4 tahun sekarang sudah punya perusahaan sendiri ya Bu ya, merintis Sudah, Bu, sudah. merintis usaha sendiri. Nah, pada hari ini kita mau minta sharingnya, mau minta pengalamannya, gimana sih cara Mbak Umu merintis sebuah usaha baru bidangnya kenukliran, terus kira-kira ada sikap-sikap apa sih yang harus dimiliki oleh seorang lulusan teknik kimia nuklir yang dia mau terjun di bidang kenukliran dan dia mau memulai suatu usaha, itu ya, suatu usaha baik di bidang kenukliran ataupun bukan. Nah, mungkin karena kita udah jam 10.16, saya persilahkan Mbak Umu untuk bisa sharing-sharing ke adik kelas apa-apa yang Mbak Umu alami baik sebagai PPR ataupun sebagai entrepreneur. Ya, silahkan Mbak Umu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. On cam, Bu. Gimana, Bu? Berkenan nggak untuk on cam biar teman-teman tahu? Udah kelihatan ya? Oh iya, benar-benar udah oke. Ya, Iya. oke. Silakan. Ya, perkenalkan, saya Umu Aziza Hasibuan, salah satu pengurus dari PT DNA Pradana Persada. Jadi untuk company profile perusahaan sendiri itu didirikan oleh kita beberapa orang dan 2 orang diantaranya itu dari lulusan STTN. Jadi ada teman-teman kita juga, mahasiswa Bu Ega juga itu Doli Mauludi Pradana Pulungan, mungkin teman-teman bisa manggilnya Mas Doli atau Bang Doli sih, karena kita biasa dengar kata abang gitu ya. Nah, kantornya DNA itu ada di Medan satu, dan ini kita udah penambahan di Tangerang, dan insya Allah hari Selasa nanti diverifikasi oleh Bapeten untuk peresmian bunkernya. Jadi di Bapeten itu sekarang ada aturan baru kalau ada bunker baru penyimpanan radioaktif. Jadi sebelum dimulai aktivitas itu harus diverifikasi dulu. Nah, diperhitungkan dulu seperti itu. Mungkin itu sedikit gambaran untuk perusahaan yang sedang kami kelola seperti itu. Untuk bidang apanya ya, bidang usahanya itu kita tuh supplier zat radioaktif dan alat proteksi. Jadi produk-produk yang kami jual itu lebih utama ke zat radioaktif dan alat proteksinya seperti surfameter dan teman yang lain-lainnya gitu. Nah, tetapi kami juga menyediakan beberapa alat NDT yang di luar radiasi. Seperti itu teman-teman, untuk gambaran apa sih yang sekarang sedang saya kelola seperti itu sama teman saya yang lain gitu. Nah, terima kasih terima kasih Bu Ega karena udah ngasih saya kesempatan untuk berbagi pengalaman yang nggak banyak. Pastinya lebih dalam apa yang disampaikan Bu Ega ke teman-teman dibanding kita yang di lapangan itu kan masih baru 4 tahun ya, seperti itu. Saya sih lebih sharing aja. Jadi saya tuh 3 tahun terakhir baru ngelola perusahaan. Jadi DNA itu berdirinya di 2018, namun aktif dalam pemasaran itu di 2019 Januarinya, di Januari gitu. Nah, kemudian sebelumnya saya tuh sebagai seorang petugas proteksi radiasi di proyeknya dulu di Chevron. Nah, dari sini tuh saya pengen kasih tahu tuh di bagian PPR dulu. Saya mau tanya nih sama teman-teman. Teman-teman kan udah semester 7 ya? Saya minta dikasih reaksi ya. Teman-teman kan semester 7. Nah, ketika udah semester 7 ini pasti udah tahu banyak tentang radiasi.
Ada yang tahu nggak sebenarnya kerja sebagai PPR itu ngapain aja? Ada yang mau ngasih pendapat mungkin? Saya Nanda, Kak. Ah, Jujur sampai sekarang saya masih belum banyak ngira tugas PPR kalau misalnya kerja tuh ngapain, apa cuma nyatet-nyatet dosis yang diterima atau paparan, cuma saya kira cuma nyatet-nyatet itu doang, Kak. Oke. Berarti merekod ya, rekod paparan radiasi dan dosis. Iya. Ada teman-teman yang lain tahu nggak PPR itu ngapain sih kerjanya gitu? Yang lain ada mau kasih tanggapan? Apa udah tahu semua? Mungkin belum ada ya yang mau ngasih tanggapan. Jadi seperti ini, kita ketika berbicara etika profesi, kita harus tahu profesi apa yang mau kita lakukan. Dan hampir 80-90% mahasiswa STTN itu lulusan dari mahasiswa STTN itu sebagai petugas proteksi radiasi seperti itu. Posisi ini itu sangat baik. Menurut saya itu posisi yang sangat baik karena itu setara itu posisinya sama dengan HSE. Jadi petugas proteksi radiasi itu sama dengan HSE itu sama, hanya saja bedanya kalau HSE misal kalau di industri migas ya yang pernah saya kerja itu kan banyak bagian-bagiannya, ada yang untuk HSE-nya itu lebih ke limbah berbahaya seperti itu, nanti dia ada bagiannya. Kemudian untuk pas produk ketika proyek itu berjalan, maka ada juga bagian untuk di lapangan itu untuk bagian lebih bilang kayak seperti dia tuh mengontrol gas seperti itu, mengontrol gas. Jadi nanti ada alat yang untuk hanya diletakin di sini bahwa gas H2S itu nggak keluar, gas apa yang berbahaya itu nggak keluar gitu. Ada alatnya. Nah untuk PPR itu dia HSE untuk radiasi. Nah namun dalam kenyataan di lapangan PPR atau RSO ini lebih banyak digunakan untuk di NDT. Dan untuk teman lebih di NDT sih menurut yang saya perhatikan tuh di NDT sih yang lebih kita harus memperhatikan etika profesi ya, saya bilang seperti itu. Jadi ketika di NDT itu kan ada kita tuh kerjanya tim. Jadi ada PPR, ada AR, ada OR. Nah, HSE ini kan bukan bidang produksi ya, tapi lebih untuk keselamatan. Nah, sementara kalau AR dan OR itu untuk produksi. Apa yang mereka hasilkan? Yang mereka hasilkan tuh hasil dari pengujian untuk apa ya bahasanya? Saya lupa lagi bahasa waktu di kampus dulu. Jadi kalau kita bahasanya di lapangan tuh bilangnya hasil tembak gitu ya, hasil radiografi ya, hasil radiografi. Hasil radiografi itu kan dihasilkan oleh OR dan AR. Nah kemudian PPR itu kan sebagai HSE-nya, di mana ketika memproduksi film radiografi yang udah dihasilkan untuk ngecek material tersebut, nah maka PPR itu memastikan selama posisi itu berjalan, produksi itu berjalan, tidak ada kecelakaan ataupun bahkan mendekati kecelakaan seperti itu. Jadi budaya-budaya keselamatan yang tidak dikerjakan lebih sering didengar seperti itu ya dulu kita kalau kerja tuh budaya keselamatan yang tidak dikerjakan seperti itu. Nah, jadi tetapi ketika kita bekerja itu kita tuh kan kerjanya tim ya, untuk PPR tuh kerjanya tim. Nah, namun teman-teman itu ada yang nggak memahami posisinya sebagai PPR. Nah, untuk Nanda tadi saya ucapin terima kasih, karena memang benar, petugas PPR itu yang teman-teman tahu itu kan ada 11 ya. Nah, salah satunya itu merekod dosis dan paparan radiasi yang akan dilaporkan ke Bapeten dan PI. Nah, yang jadi masalah tuh seperti ini, ketika PI itu gimana ya saya bahasanya tuh lebih seperti ini. PI itu kan dia akan meminta hasil radiasi itu dari TLD. Nah, namun untuk paparan itu sendiri terkadang jarang kita tuh nggak diminta tiap bulan gitu. Nah, namun ketika nanti ada pemeriksaan Bapeten, nah itu yang menjadi masalah ketika seorang PPR tidak tahu tugasnya. Datang ke lapangan, ikut, mengukur paparan radiasi, tapi nggak dicatat.
surveimeter ada, pendos ada, TLD ada, tapi nggak dicatat. Itu menjadi masalah. Kenapa saya bilang? Karena Bapeten atau saya kalau biasa di Sepron itu dulu setiap 1 bulan sekali itu harus ada laporan ke Sepronnya. Jadi kalau mereka itu nggak catat, nah disitulah kemungkinan terjadi yang namanya itu ya pelanggaran etika profesi. Seharusnya kan kita mencatat dengan benar, melaporkan sesuatu dengan benar. Misal paparan radiasi pada tanggal ini di site apa, petugasnya siapa aja, baik AR, OR, dan PPR-nya siapa aja. Setiap orang kan dikasih pendos tuh, dosisnya berapa yang diterima, paparan radiasi di lingkungan berapa, di daerah supervisinya berapa, daerah pengendaliannya berapa, seharusnya dicatat. Nah, namun yang terjadi adalah petugas proteksi radiasi itu sering lupa. Ketika pulang, mereka pulang tanpa membawa catatan. Nah, itu sih yang lebih sebenarnya bukan yang sengaja dilakukan, tetapi karena budaya keselamatan yang tidak dikerjakan. Seperti itu. Dari situ teman-teman ada yang ada yang bisa ngasih tanggapan atau ingin bertanya? Karena saya khawatir saya tuh ngomongnya muter-muter. Karena memang saya udah hampir 3 tahun sih nggak jadi PPR di lapangan. Saya lebih fokus di petugas proteksi radiasi di supplier, kan berbeda ya kondisinya seperti itu. Rekayasa data gitu ya, Mu ya? Iya Bu, jadi sebenarnya mereka tuh nggak berniat melakukan hal itu, tetapi karena kita kan kerja tim, jadi nanti kalau misalnya ada OR, mereka kan udah pegang remote controlnya itu crankcable-nya, nah kita yang bantu setup, karena kan dia kalau jalan bolak-balik akan lama, nah kita nanti udah setup selesai, kita pergi ke daerah supervisi, nah dia di dalam daerah pengendalian, nah yang jadi masalah itu pulang itu nggak dicatat, padahal surveimeternya dibawa gitu Bu. Kalau kalau kebiasaan sama orang pakai timbangan tapi nggak catat. Nah, timbangannya udah dipakai. Catat di tangan, nanti kehapus keringat gitu kan? Iya, gitu Bu. Nah, jadi nah pendos itu kan mudah ya Bu. Tiap pagi itu pasti dienolin Bu, pasti dienolin. Semua PPR pasti ngenolin. Tapi pas pulangnya, ya udah nggak dicatat, terus kadang-kadang tuh suka nyatetnya besok pagi, padahal kan bisa jadi udah ada tambahan ketika mungkin deket-deket tuh sama pendosnya, disimpannya deket sama bunker gitu kan Bu, bisa jadi seperti itu, jadi nilainya nggak akurat gitu Bu. Ya. Nah itu teman-teman, jadi kadang-kadang ada gunanya tuh teman-teman berlatih untuk teliti. Ada nggak sih yang tante banget di kelas Anda tuh apa-apa dicatat, apa-apa diurusin gitu. Ternyata itu ada pentingnya ketika jadi PPR. Ya, teman-teman. Ada lagi, Mu? Silakan, Mu, lanjutin. Iya, jadi seperti itu Bu Ega. Jadi kalau di PPR itu intinya kemudian untuk MCU seperti itu ya. Terkadang MCU itu juga bagian tugas kita yang memastikan bahwa petugas atau pekerja radiasi itu ketika dia memasukin site itu dia punya penyakit apa, riwayatnya apa. Nah, selama 1 tahun apa yang berubah gitu. Nah, mungkin kalau sekedar gula darahnya naik, kolesterolnya naik, itu memang akibat gaya hidup. Tetapi kita harus memperhatikan ketika mungkin ada yang dikatakan dia tiba-tiba mempunyai permasalahan di hormon, mempunyai permasalahan di sistem sarafnya, akan disampaikan di MCU-nya. Nah, itu harus kita sampaikan kepada pemegang izin ya namanya ya, pemegang izin, karena pemegang izin itu ya mereka namanya manajemen ya taunya ngeluarin uang kan ya, ini saya keluarkan uang untuk MCU silahkan, tetapi kita sebagai PPR yang harus mengevaluasi bahwa pekerja ini memang layak kerja atau telah mengalami perubahan di dalam tubuhnya akibat radiasi seperti itu. Nah, terkadang tuh juga sama seperti itu. Bahkan ya udah di MCU udah, yang penting selesai untuk izin. Jadi banyak PPR tuh hanya fokus selesai untuk izin, karena dalam pengurusan izin di baris online itu ada yang namanya MCU, TLD seperti itu dan lain-lain. Nah, itu hanya fokus di situ gitu. Sementara kan seharusnya ya kita sebagai petugas proteksi radiasi itu ada grafiknya, yang dimana grafik produksi dan grafik
HSE itu dia nggak akan bisa sama-sama naik. Yang dimana kalau produksi itu semakin tinggi, maka resiko dalam pekerjaan itu juga semakin tinggi, sehingga keselamatan itu akan semakin rendah. Ada titik di mana nanti dia di titik pertemuannya di X. X itu maksud saya tuh ketika dia grafiknya turun, yang satu naik, dia titik ini. Nah, di titik itulah di mana kita bisa memaksimalkan produksi kita. Kalau di tugas akhir tuh kan ada titik jenuh ya. Kalau di sini tuh titik jenuh yang di mana dia akan turun lagi kan kembali. Nah, kalau itu dia lebih kayak dia dua garis, satu garisnya itu garis untuk produksi akan meningkat, namun keselamatan akan turun. Nah, di mana pertemuan titik itu, di situ yang kita bisa gunain untuk meningkatkan produksi. Karena Bapeten sebenarnya untuk teknis itu enggak saklek. Jadi gini, bahkan kalau kita dulu pelatihan itu, ya boleh sharing teman-teman gimana caranya radiasi yang kita terima kecil tapi produksi itu besar. Nah, itu tuh tugasnya petugas proteksi radiasi. Nah, yang jadi masalah itu bukan tugasnya AR atau OR, enggak, itu tugasnya proteksi radiasi, memberikan ide-ide tersebut kepada Korlap, nggak perlu sampai ke pemegang izin sih, cuman cukup sampai ke manajer operasional aja seperti itu. Nah, itu yang sebenarnya yang harus dikerjakan petugas proteksi radiasi juga gitu. Lebih fokusnya saya sih di situ. Jadi di mana terkadang karena kelalaian kita yang enggak mengerjakan tugas kita, sehingga seakan-akan perusahaan itu enggak mau menjalankan keselamatan. Sebenarnya enggak. Berbeda dengan perusahaan yang udah IPO atau perusahaan yang sudah setara dengan Sepron. Jadi kalau perusahaannya masih perusahaan tertutup, mereka itu tetap ingin menjalankan keselamatan, namun itu mereka kasih sepenuhnya kepada HSE-nya, bukan lagi apa ya, yang harus dikelola manajemen lagi, enggak. Tapi kalau misalnya perusahaan setara Sepron, kenapa mereka sih nggak boleh ada near miss, nggak boleh ada eksiden atau insiden, nggak boleh ada, karena saham mereka akan turun. Ketika ada kecelakaan, misalnya kalau di Sepron itu ada yang meledak, itu udah bahaya tuh, bahaya di posisi saham mereka. Nah, tetapi kalau untuk perusahaan tertutup itu nggak ada. Jadi kitanya yang harus menerapkan keselamatan tersebut. Dan pasti perusahaan itu akan memberikan. Misalnya kita bilang, Pak ini kita butuh timbal atau lead seal gitu ya. Yang bentuknya seperti ini Pak. Nanti posisinya seperti ini yang akan menghasilkan paparan radiasi lebih kecil dibanding kita pakai kolimator gitu. Karena kan cuman di ujung source-nya kan ya, isotop itu gitu. Nah, kemudian ketemu sama pipanya, nah itu aja yang ditutup. Kalau kolimator kan kerjanya lebih lambat ya. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu, ide-ide yang seperti itu yang diharapkan perusahaan ke kita seperti itu. Dan itu memang menjadi kewajiban kita gitu. Nah, tapi yang seperti tadi salah satu teman bilang itu, ya PPR itu catat balik gitu. Ah, itu yang kita nggak menjalankan pekerjaan-pekerjaan kita yang lain. Jadi kita harus tahu job desk kita dulu, ingat aja yang 11 hal tadi gitu. Nah, baru nanti kita tahu mana aja sih di sini ini yang bisa menyebabkan kesalahan-kesalahan dalam melakukan pekerjaan seperti itu. Yang pada intinya nggak ada yang niat sih menurut saya untuk melakukan data yang tidak benar, tapi kadang kondisi yang terpaksa membuat seseorang itu mau nggak mau harus nulis itu. Karena kalau di Bapeten itu tidak dicatat paparan radiasi dan dosis, itu langsung stiker kuning. Dan kalau tidak ada izin baru stiker merah. Dan stiker kuning itu untuk NDT itu udah posisi yang nggak bagus gitu. Mereka tuh stiker hijau itu bisa mempermudah marketing untuk memasarkan perusahaannya seperti itu, teman-teman. Mungkin yang saya sampaikan tentang PPR nggak banyak. Teman-teman ada yang mau tanya, kalau tanya bisa langsung ditanya. Tapi kalau nggak ada yang nggak mau saya lanjut lagi untuk di kondisi yang sekarang yang saya gelutin, saya akan lanjut seperti itu. Ada yang mau ditanya nggak teman-teman? Silakan teman-teman. Oh, belum ada kali Mu. Lanjut aja dulu. Lanjut aja. Lanjut dulu. Oh ya, kayaknya ada yang menarik yang ditunggu-tunggu nih, Mu. Iya, Bu, lebih. Nah, jadi setelah setahun saya menjadi seorang PPR,
Sebelum sampai setahun sih kita udah punya perusahaan. Jadi perusahaan kita tuh di Juli 2018 ya, belum setahun saya lulus sih itu perusahaan kita udah berdiri. Nah, DNA Pradana Persada ini lebih ke yang akan saya jelaskan tuh lebih ke posisi marketing sama purchasing sih, yang lebih rentan melakukan tindakan-tindakan yang enggak sesuai. Oh ya, saya lupa ada yang mau saya sampaikan. Dulu tuh saya pernah ketika menjadi PPR itu, saya pernah jadi di Bapeten itu ada namanya uji kejujuran. Bapeten tuh banyak ujinya. Jadi Bapeten tuh ada namanya uji kejujuran. Pemegang izin itu wajib menguji orang-orang yang memasukin akses ke bunker, apakah mereka itu benar-benar jujur, ataukah mereka punya kelainan kejiwaan atau lain-lainnya, gitu. Jadi ketika itu saya nggak tahu nih kalau saya lagi diuji gitu. Gaji saya itu ditransfer 2 kali. Ketika itu mau lebaran, saya sama teman saya sama-sama PPR, gaji kita tuh ditransfer 2 kali gitu. Tapi dalam kondisi bukan 1 kali transfer jadi 2 kali jumlah, tapi memang 2 kali ditransfer. Waktunya itu bedanya berapa menit gitu dari yang ditransfer pertama gitu. Nah, kenapa sih saya kali itu saya bisa kali itu atasan saya tuh nggak nanya, sama sekali nggak nanya, berhari-hari nggak ditanya. Nah, kenapa sih saya memilih untuk memberitahu atasan saya bahwa Pak, Bapak sepertinya ada 2 kali transfer atau segalanya itu. Karena saya berpikir gini, kali itu saya nggak tahu nih kalau saya lagi diuji kejujuran yang gitu-gitu saya nggak tahu. Nah, kenapa saya hal itu nggak, ya udah deh saya diam-diam aja gitu. Lebih ke mungkin kalau orang berpikir gini, saya ambil itu sekali, saya nggak akan dapat lagi apa-apa ke depannya. Mungkin orang seperti itu. Cuman kalau saya pribadi itu lebih rasa malu sih. Harga diri. Saya merasa harga diri saya misalnya kali itu gaji ya PPR kisaran 5 sampai 10 juta ya kali itu gitu. Untuk di lapangan ya, untuk teman-teman lapangan, tapi untuk saya kan admin ya. Kalau admin itu 4 sampai 5 juta gitu. Dan itu saya udah ngerangkap posisi sebagai inventory saat itu. Nah, jadi saya mikirnya rasa malu lebih ke masa harga diri saya dihargai 5 juta sih, saya setelah itu nggak mendapat kepercayaan lagi dari orang, dari bahkan menurut saya bahkan dari siapapun gitu. Nah, kali itu saya kembaliin dan kebaikan yang saya dapat hari ini adalah perusahaan yang tempat saya bekerja tersebut salah satu pembeli di urutan nomor 3 terbanyak gitu, beli produk ke DNA gitu. Jadi mereka bisa beli isotop itu per tahun itu urutan ketiga gitu dari seluruh perusahaan gitu yang tetap mempercayakan kita. Coba teman-teman bayangkan kalau kali itu saya dan teman saya nggak ngembaliin uang yang mungkin kisarannya belasan juta, saya nggak kembaliin uang itu dan beliau dia diam aja, nggak akan menyalahkan kita juga gitu. Tapi kedepannya apakah saya akan mendapatkan kepercayaan dan keuntungan-keuntungan yang saya dapatkan sekarang, beliau tetap membeli produk ke kita, tidak pernah ketika kita mungkin dalam dunia bisnis tuh ada yang namanya tuh saling apa ya, ada nama itu yang orang mungkin ngasih tahu nama kita tuh buruk gitu ya. Tapi kan beliau memang dengar nama kita tuh dan melihat kita langsung seperti itu. Jadi teman-teman itu dan satu lagi saya jadi banyak nih Bu tentang PPR nih. PPR tuh ada juga kemarin tuh ya klien tuh cerita sama saya. PPR tuh mau gitu. Malam itu kameranya dipakai untuk nembak, paginya itu disewain gitu untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, jadi yang hal-hal seperti itu sih teman-teman, itu lebih kalau pribadi menurut saya itu harga diri sih. Kita itu harus punya prinsip yang dimana apa ya? Menurut saya itu kita harus punya prinsip sih. Lebih bahasanya tuh ya, saya nggak bisa melakukan hal yang seperti itu, gitu. Artinya bisa dipercaya gitu ya, Mu ya? Dan terkadang Bu, kondisi orang pas kuliah dia bisa dipercaya, tapi gara-gara uang dia, oh ya udah gitu belok aja gitu. Nah jadi itu juga kemungkinan tuh terjadi yang ujian-ujian yang akan dihadapi teman-teman ketika di lapangan kerja. Dan kadang-kadang misalnya diajak temannya yang lain gitu. Jadi prinsip kita aja ya udah aku nggak mau kayak gitu. Oke. Seperti itu. Nah untuk
saya next yang ke perusahaan sekarang ya. Kalau yang untuk perusahaan sekarang tuh kan saya lebih mau akan membahas di posisi marketing dan purchasing. Nah, gimana ya saya bahasnya? Teman-teman di sini ada yang bakal mau jadi marketing nggak? Nggak ada reaksi ya? Marketing kayak gimana, Kak? Wira swasta, Mbak. Iya, jadi karena kalau gini, teman-teman ada yang pasti tahu ya, marketing punya target penjualan. Berapa omset yang harus marketing itu dapat? Iya Kak. Sebenarnya Kak apa? Jadi ketika sebagai marketing, saya pribadi banyak menghadapi yang kalimat seperti ini dari purchasing. Mbak, kalau saya beli produknya DNA, bisa di markup nggak harganya sampai 5%, 10%? Isotop itu kisaran harga 40 sampai 50 juta. Jadi kalau misalnya harganya 50 juta, di markup 5% itu kan jadi sampai 2,5 juta ya satu unit. Dan kemudian kalau misalnya dia belinya sampai 3 unit, berarti markupnya sampai 7,5 juta gitu. Nah, posisi yang seperti ini tuh terkadang marketing kan punya banyak tekanan ya. Marketing itu punya banyak tekanan ya dari perusahaan yang dimana omset harus segini, omset harus segini. Karena kan memang yang diminta oleh perusahaan itu strategi pemasarannya kan. Jadi kalau strategi pemasarannya nggak berhasil, dia harus cari lagi sampai omset itu mencapai yang sudah disepakati bersama. Nah, kemudian yang jadi dilema ketika marketing itu ketika omset itu nggak tercapai. Dan ada klien yang selalu, saya harus bilang itu selalu minta markup. Ada yang, nah kalau saya pribadi sih nggak pernah gunain jalur yang gitu. Karena kenapa saya nggak gunakan jalur yang seperti itu? Teman-teman udah tahu juga sih pasti ada hal-hal yang seperti itu. Itu akan menyebabkan kerugian ke perusahaan klien kita, customer kita. Misalnya harganya seharusnya 50 juta menjadi 52 juta 500. Nah, 52.500 ini dikali 10 berarti ada 25 juta. Mereka harus punya kenaikan kos sampai 25 juta untuk 10 isotop. Ya 1 tahun tuh mereka pasti bisa belinya itu lebih dari 10 gitu. Karena kalau saya kenapa nggak mau tuh lebih, saya nggak mau juga perusahaan saya digituin gitu sama teman yang lain gitu. Dan kita kan juga punya tim purchasing. Nah, saya nggak mau tim purchasing itu mengambil keuntungan pribadinya untuk dirinya sendiri demi keuntungan pribadinya dan perusahaan itu mengalami ya itu tetap yang namanya di bahasa akunting itu kerugian ya. Jadi bahasa akunting itu nggak perlu harus minus ya baru rugi, tapi ketika nggak tercapai aja suatu posisi keuangan itu udah dibilang kerugian seperti itu. Nah, untuk di purchase, jadi kalau misalnya sekali aja kita ngasih sama PTA gitu, kita ngasih markup, nanti PT-PT yang lain tuh pasti dengar dan kita akan menghadapi siklik yang seperti itu, lingkaran yang seperti itu, dan strategi pemasaran yang kita lakukan tuh hanya itu aja gitu. Jadi terus seperti itu. Jadi misalnya PTA bilang di sana tuh bisa di markup, pasti purchasing yang di PT lain tuh akan ya udah kita beli di situ aja, nanti kita bisa dapat keuntungan pribadi seperti itu. Mungkin itu sih kalau di posisi marketing, dan saya nggak perlu juga nyampein ke teman-teman ya hal-hal yang buruk-buruk lainnya itu, tapi saya yang perlu sampaikan ke teman-teman tuh gini konsepnya. Di posisi yang namanya marketing atau purchasing itu kan lebih lebih uang ya. Teman-teman tuh udah punya rezeki masing-masing, udah bakal rezeki teman-teman tuh udah pasti segitu jumlahnya, pasti segitu. Jadi nggak perlu teman-teman ambil itu dengan cara yang, ya saya bilang itu cara yang nggak baik lah gitu. Teman-teman ambil dengan cara yang nggak baik, dengan itu masuknya itu lebih mengambil keuntungan pribadi pada posisinya, posisi jabatan teman-teman di perusahaan itu gitu. Atau ada yang mau nanya nggak? Karena kadang-kadang saya mungkin kalau ditanya saya baru ingat apalagi sih kejadian-kejadian yang melanggar etika profesi gitu untuk di posisi marketing sama purchasing gitu. Mau nanya Mbak?
Mbak iya Ungu. boleh Alif. Boleh Eh, silakan. Saya mau nanya Mbak Ungu, kesulitan yang pas awal-awal merintis perusahaannya tuh apa Mbak Ungu? Oh gitu. Hmm, gini, DNA itu kita merintis usaha tanpa bantuan bank. Kita nggak ada uang dari uang pinjaman itu nggak ada. Jadi kalau kesulitan yang saya hadapi itu lebih komitmen saya ke diri saya. Setiap ada call calling dari bank ataupun kunjungan dari bank bilang, ayo ambil pinjaman. Ayo ambil pinjaman, ayo ambil pinjaman, dan saya harus benar-benar punya cara menolak mereka dengan baik gitu. Bahkan saya pernah ada kacap mandiri gitu ya. Kepala cabang mandiri itu datang gitu. Bolak-balik saya sampai nggak enak ya sama beliau gitu kan. Karena kan suatu saat pasti saya butuh mereka juga kan di dalam transaksi itu gitu, butuh bantuan mereka agar lebih cepat, lebih diprioritaskan gitu. Dan mereka kan juga punya target dari perusahaannya ketika harus meminjamkan uang berapa banyak gitu. Ya saya sampaikan, maaf Bu, tapi sampai pada ujungnya saya bilang, Bu, saya ngomongnya karena udah dekat gitu, saya sampai, Bu kayaknya nanti saya nggak bisa bayar deh Bu, Ibu nggak usah nawar-nawar ke saya lagi. Sampai saya pada ujungnya tuh bilang gitu, biar padahal kita ya tetap bayar, cuman biar dia nggak datang lagi. Nah, kenapa DNA itu nggak ngambil kesempatan seperti itu? Dari segi keuangan itu tuh ada resiko bahaya. Jadi dalam berbisnis itu ada bahaya bisnis, ada bahaya hutang. Jadi kita jangan menambah resiko. Kita udah cukup berpikir mengembangkan usaha, jangan berpikir lagi untuk bagaimana manajemen keuangan akibat hutang seperti itu. Dan di sisi lain, saya tuh tetap meyakini bahwa ya kalau di Islam itu nggak boleh ya riba itu gitu ya. Jadi saya tetap meyakini apa yang tidak diperbolehkan itu suatu pasti hal yang buruk untuk saya seperti itu. Seperti itu teman. Seperti itu Alif. Udah kejawab Alif mungkin? Kayaknya udah kejawab Mbak. Oke, ada teman yang lain yang mau nanya? Maaf Mbak, mau nanya Mbak. Saya Samuel. Dalam perintisan ini Mbak pernah sempat pakai investor nggak sih dalam perintisan PT DNA-nya? Oh, investor itu ada dua jenis. Investor itu perusahaan itu kan ada perusahaan terbuka sama perusahaan tertutup. Jadi kalau yang Alif maksud ini investor di perusahaan terbuka atau perusahaan tertutup yang seperti apa? Untuk perusahaan Mbak sendiri. Kalau kita kan perusahaan tertutup. Jadi lebih namanya tuh kerjasama sih, bukan investor. Kerjasama. Jadi kalau perusahaan terbuka itu dia baru bisa kita masukin beberapa investor seperti itu. Kita lebih ke kerjasama sih, bukan investor gitu. Ada lagi? Berarti kerjasama itu si pendiri perusahaannya iuran gitu Bu? Apa gimana Bu? Iya. Mungkin teman-teman gitu. Oh iuran, Liv. Jadi Iya, misalnya lebih. Alif, nanti Hasim, Samuel, iuran. Silakan teman-teman yang lain. Kak pengen nanya. Saya Hasim Kak mau menanya. Sebenarnya ini nggak tahu sih tadi sudah dijelaskan apa belum gitu. Soalnya tadi saya juga lagi izin bentar tadi. Saya ingin tanyakan Kak, kan Kakak awalnya kan KPR dulu ya kan Kak. Ini mungkin tadi di luar tadi yang Kakak jelaskan, mungkin yang marketing sama tadi itu. Nah, yang saya tanyakan tuh apa sih Kak yang membuat Kakak pengen berwirausaha gitu? Dan ini maksudnya saya tanya gini, mungkin siapa tahu yang awalnya tidak pengen berwirausaha tapi mendengar latar belakang Kakak atau mungkin istilahnya apa sih niat Kakak, kenapa Kakak pengen berwirausaha, itu dari penjelasan Kakak itu bisa membangun atau menimbulkan atau memunculkan niat kami yang awalnya nggak pengen berwirausaha jadi pengen berwirausaha seperti itu Kak. Oke Hasim, makasih banyak ya. Seperti ini, seperti yang konsep yang saya sampaikan tadi, kalau namanya rezeki itu udah pasti ya, jumlahnya udah pasti. Nah, saya selalu menghargai setiap profesi, baik itu pengusaha ataupun kalau saya juga pernah ngelamar sebagai PNS, ingin menjadi abdi negara juga pernah, atau karyawan swasta juga pernah.
Nah, jadi setiap profesi itu di mana nyamannya kita. Enggak ada yang namanya PNS itu lebih dari pekerja swasta, enggak juga. Enggak ada yang namanya pekerja swasta itu lebih dari PNS atau sebaliknya dan sebaliknya gitu. Atau pengusaha itu udah wah banget gitu. Atau pengusaha itu lebih tinggi daripada apa sih kalau di keluarga kita tuh lebih kayak polisi, TNI itu kan lebih gitu ya. Saya nggak pernah seperti itu berpikirnya. Apapun posisi kita sebagai wirausaha, sebagai abdi negara, sebagai karyawan swasta, itu punya passion masing-masing dan kenyamanan masing-masing. Sebagai pembanding, ketika saya menjadi pengusaha dan menjadi karyawan swasta itu pembedanya seperti ini. Ketika saya menjadi karyawan swasta tuh, saya fokus ke pekerjaan saya. Saya bekerja, memberikan pekerjaan saya yang baik, saya menata jenjang karir saya, selesai. Tetapi ketika saya menjadi pengusaha, saya berpikirnya beda lagi. Saya bukan lagi berpikir jenjang karir saya, tapi bagaimana saya membangun manajemen dengan baik, bagaimana karyawan itu sejahtera, bagaimana customer itu mendapat kepuasan, ya mungkin teman-teman udah belajar sistem manajemen mutu ya. Sistem manajemen mutu itu kan salah satunya itu yang teman-teman pelajari kepuasan pelanggan ya. Nah, bagaimana pelanggan itu puas dengan kita gitu. Jadi hal yang seperti itu dulu yang harus kita pahami. Di mana nyamannya kita. Karena tadi ada pertanyaan Hasim itu seperti ini. Agar memotivasi teman-teman menjadi pengusaha. Saya lebih tepatnya bilang ke teman-teman itu menjadi diri yang terbaik. Posisi yang terbaik. Enggak bisa teman-teman bilang pengusaha itu lebih keren dari yang lain. Enggak teman-teman. Karena saya barusan ketemu juga ada alumni STN baru merintis usaha baru di bawah saya berapa tahun gitu. Saya kaget dengan kalimat yang keluar itu. Sebentar ya. Saya kaget dengan kalimat yang keluar itu seperti ketika jadi pengusaha itu lebih wah gitu daripada teman-teman yang lain. Saya nggak mau teman-teman yang bekerja di posisi lain itu jadi, oh aku enggak wah ya, aku enggak keren ya. Akhirnya menimbulkan kayak seperti minder ya bahasa kita tuh kayak strata sosialnya beda. Enggak teman-teman. Beda, enggak kayak gitu konsepnya. Teman-teman harus menjadi diri sendiri. Saya pribadi ketika saya semester 7, saya udah tahu. Saya akan menjalani dua hal. Saya menjadi PNS, maka saya harus menjadi peneliti. Karena memang saya dapat kesempatan dari Pak Denny dari semester 2 saya udah menjadi asistennya Pak Denny untuk penelitian gitu, selalu yang ngerjain di lab. Nah, saya tertarik di situ. Kalau saya mau jadi peneliti, saya harus lulus di Batan. Maka saya coba. Dulu Batan ya namanya sekarang BRIN, saya coba PNS. Nah, tetapi atau saya itu harus punya, saya memang punya target, saya harus punya pabrik. Nah, makanya ketika semester 7, saya udah tahu nih, saya kemana. Karena dari semester 2 sampai semester 7, saya udah nyusun konsep apa yang harus saya punya. Apa yang harus saya punya setelah saya lulus. Saya mau kemana. Makanya salah satunya, saya itu enggak terlalu paham tentang dulu ya waktu saya lulus kuliah tuh saya nggak terlalu paham tentang radiasi itu nggak lebih dalam daripada saya paham teknik kimia saat itu. Nah, karena konsep saya harus punya pabrik atau saya jadi peneliti di BRIN gitu. Sampai saya dulu kerja praktek itu saya di Tekmira menjadi asisten peneliti juga gitu. Dulu saya judulnya logam tanah jarang gitu. Nah, jadi saya udah tahu nih saya mau kemana, jadi saya fokus. Tapi saya coba di BRIN dan ternyata saya nggak lulus sama sekali gitu. Maksudnya tuh TKW, TIU sampai tes apa satu lagi tuh saya nggak ada yang lulus. Sampai teman-teman saya nggak tahu saya gitu. Kamu nggak cocok gitu kata teman-teman saya seperti itu gitu kan. Nah, kemudian saya ya udah ketika saya kerja sebagai karyawan swasta, saya udah nyiapin konsep bahwa saya memang mau jadi pengusaha. Jadi saya ketika itu sama teman saya Doli pergi ke Duri. Ketika kami pergi ke Duri, kami udah siapin konsep. Kami akan buka usaha di 2018. Jadi bukan karena teman-teman yang lain punya usaha, oh ya aku mau jadi pengusaha gitu. Oh pengusaha itu lebih keren. Enggak seperti itu.
Apa yang menjadi passion teman-teman yang menjadi paling nyaman, maka disitulah kita bekerja. Bukan apa yang menurut mayoritas orang itu yang baik, enggak. Ketika saya pertama kali buka usaha, saya dapat tantangan kok dari keluarga saya gitu. Karena keluarga saya itu lebih mendukung saya menjadi seorang peneliti gitu. Keluarga saya itu lebih mendukung ketika saya menjadi seorang peneliti gitu kan. Tetapi ya saya udah coba gitu, saya udah coba, tapi ya menurut saya udah dan perusahaan saya udah jadi saat itu di 2018, PNS belum buka, ya ya udah saya lanjutin ini, saya udah putuskan saya menjadi pengusaha, ya udah saya lanjut seperti itu. Kira-kira pertanyaannya Hasim kejawab nggak ya, Hasim? Sangat-sangat kejawab Kak. Berarti intinya tuh kembali ke passion kita sendiri ya Kak. Iya benar. Kalau saat ini kamu memang pengennya karena pegawai swasta juga nggak buruk, nggak ada yang buruk, profesi itu nggak ada yang buruk. Yang buruk itu ketika kita melanggar etika profesi sih gitu. Jadi profesi kamu berpikirnya, oh saya nanti ketika lulus saya mau jadi di Unilever mau jadi manajer ini, target saya akan menjadi direktur ini gitu. Karena kan di Unilever ya atau di perusahaan-perusahaan itu kan ada jabatan tertinggi kan direktur utama, kemudian setiap posisi divisinya ada direktur baru manajernya kan gitu. Mungkin teman-teman nanti mau jadi posisi di situ gitu. Karena setiap posisi itu yang penting nyaman, karena bekerja itu selamanya. Bekerja itu selamanya, apalagi untuk ini ya, laki-laki dan perempuan itu kan punya beda-beda ya. Misalnya kalau perempuan itu nanti kalau akan ada namanya menikah, pas menikah ada pas mengurus anak seperti itu kan. Jadi mungkin teman-teman nyamannya di mana nih, yang keluarga dapat, pekerjaan kita dapat seperti itu. Kalau laki-laki di mana nyamannya, kebutuhan keluarga itu dapat, kita nyaman juga seperti itu. Karena kerja itu bukan seperti, saya aja nggak kerasa kerja itu 4 tahun nggak kerasa. Mungkin saya kuliah 4 tahun kerasa, tapi kerja 4 tahun saya nggak kerasa. Nah, seperti itu. Sama tugas-tugasnya Kak. Saya menikmati sih dulu, tapi maksudnya tuh gini, saya nggak menikmati ketika UTS UAS tuh saya deg-degan seperti itu aja, jadi kerasa setiap udah setahun gitu. Tapi kan kalau di kerja itu nggak ada fase-fase yang seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang lain yang mau ditanya seperti itu? Kak, mau lanjut yang tadi. Kan intinya kan tadi kembali lagi ke passion kita. Terus kakak sendiri tadi udah kayak merancang masa depan gitu kan, bahkan dari semester 2 sampai semester 7 pengennya jadi peneliti gitu kan, tapi realita tidak mengizinkan gitu kan Kak. Terus habis itu pas sudah kerja di swasta, kayak ya udah aku pengen bangun usaha atau wirausaha gitu kan Kak. Nah, itu kan ibaratnya di situ kita butuh yang namanya komitmen dari awal ya kan Kak. Yang mana yaitu kembali lagi komitmen kita bagaimana. Nah, di sini secara dari kakak tadi jelaskan, saya lihat wah ini kakak punya kayak komitmen yang tinggi gitu kan, maksudnya nggak mudah tergoyahkan dengan mungkin tadi kayak misalkan wah tidak kayak pandangan orang lain, kakak nggak tergoyah akan hal seperti itu gitu kan. Nah itu bagaimana tuh Kak agar kita kan itu sebenarnya kembali ke diri sendiri sih, tapi mungkin kakak punya kayak bagaimana sih komitmen supaya komitmen kita ini tidak tergoyah, tidak ikut orang, tidak ikut tren yang sekarang, tapi kita tetap kembali ke passion kita, terus menjalankan passion kita. Nah, gitu Kak. Oke. Saya mau ini ya sebentar ya, mengenai apa tadi, saya lupa. Jadi saya tuh semester 7, Alif, saya tuh udah, maaf, Hashim ya, semester 7 tuh, saya tuh udah konsep bahwa bukan hanya sekedar saya jadi peneliti. Jadi dulu saya ada pelajaran kewirausahaan yang di dosen yang pengajar itu Pak Sugili ya, saya ingat Pak Sugili, dan Pak Sugili itu sampaikan seperti ini kepada kita, tuliskan cita-cita kalian di atas kertas. Nah, saya udah punya menjadi peneliti atau punya pabrik. Dulu saya masih bilang gitu, saya harus punya pabrik Pak gitu. Saya tulis seperti itu. Teman-teman yang lain mungkin ada yang nulis menjadi suami idaman atau menjadi kalau perempuan tuh
istri yang soleha gitu ya, karena masa semester 7 tuh ada yang udah begitulah yang disampaikan gitu, menjadi manusia yang terbaik gitu. Kemudian kita tuh disuruh gambar wajah teman kita yang di sebelah kursi kita nih. Nah, kita disuruh gambar, kemudian tapi kita nggak boleh lihat hasil gambaran kita tuh selama proses penggambaran, kita hanya ngelihat tujuan kita aja, yaitu wajah teman kita, tapi kita nggak boleh lihat prosesnya. Itu tuh berantakan banget lah hasil gambarnya, pasti kan kita ngegambar tapi kita nggak ngelihat gambarannya. Nah, kemudian beliau nyampein ke kita semua gitu, bahwa ketika kita punya tujuan yang sudah jelas gitu, ada nih tujuannya, kita lihat nih wajah teman kita, tapi kita nggak memperhatikan prosesnya, maka saat itu juga hasilnya nggak akan baik. Apalagi kita nggak tahu, teman-teman ini nggak tahu teman-teman ini mau kemana gitu. Setelah ini mau jadi apa gitu, passion yang mau digelutin itu apa gitu. Nah, jadi yang mau saya sampaikan sama kamu tuh gini, dari awal tuh saya udah punya 2 pilihan, bahwa kalau tidak menjadi peneliti, maka saya harus jadi pengusaha ataupun sebaliknya. Nah, mengenai apa yang dikatakan orang gini, saya juga kadang-kadang konsultasi sih sama psikolog, karena tekanan sebagai pengusaha itu terkadang tinggi sih, terkadang enggak gitu ya. Kalimat yang saya ingat itu seperti ini, saya menjalani hidup saya, bukan menjalani hidup orang lain. Jadi kalau orang lain bilang, ya kamu kok jadi pengusaha nggak diterima kerja ya, gitu ya, kalimat gitu ya. Kamu jadi pengusaha, perusahaan nggak ada yang mau terima kamu ya, gitu. Dan segala macam, ya menurut saya ya biarin aja gitu kan, saya menjalani hidup saya gitu. Kalau ingat, mungkin teman-teman punya ingat cerita sejarah gitu ya, dulu ada ayah sama anaknya gitu ya, ada keledai yang mereka tunggangin, ada yang nyeritain, mereka nggak pakai, ada yang nyeritain. Jadi setiap hal itu pasti ada yang ceritain si Hasim. Jadi kamu di nyamannya kamu aja, dan kalau misalnya mungkin kamu punya dari keluarga pasti kan ada ya, kamu kesini. Kamu harus mendengar saran dari keluarga, itu harus. Tetapi kamu juga kalau misalnya punya sesuatu hal, oh kamu mau jadi seperti ini gitu ya, kamu harus menyampaikan dengan baik juga seperti itu. Karena kalau misalnya dari keluarga, pasti keluarga itu menginginkan kita yang terbaik. Bahkan sampai kalau orang tua kita pasti menginginkan kita sampai nanti kita tua juga gitu, menginginkan terbaik untuk kita sampai kita tua juga. Tapi kalau orang-orang lain sih menurut saya ya cukup kamu dengar, kalau baik diterima, kalau nggak baik ya udah diemin aja gitu. Tapi kalau ke keluarga kita harus menyampaikan dengan baik. Karena kalau tidak disampaikan terkadang mungkin tidak dipahami apa yang kita maksud. Seperti itu. Ya, oke Kak. Terima kasih banyak Kak atas jawabannya Kak. Iya. Sudah mulai tercerahkan. Oh, udah mulai tercerahkan. Silakan nih teman-teman yang perempuan nih, kok belum ada yang tanya ya? Pernah gagal nggak sih, Mu? Oh. Baru mau nanya itu. Pernah, Bu. Pernah. Terus gimana bangkitnya? Gagal. Tapi saya memahami konsepnya seperti ini sih, Bu. Kalau di grafik itu ya bisa dibilang itu fluktuatif ya, kondisi itu terkadang fluktuatif gitu, Bu. Jadi misal gini, seperti sekarang gitu ya kondisinya, akibat pandemi itu kerasa banget, Bu. Jadi pandemi itu Indonesia itu banyak pesawat yang nggak bisa masuk. Misalnya dari Arab Saudi. Jadi kan kita impor nih, Bu. Impor kan barang itu mengikuti penumpang, bukan penumpang mengikuti barang. Jadi apabila tidak ada penumpang yang masuk ke Indonesia, maka tidak ada juga pesawat yang masuk ke Indonesia. Nah, kemudian nggak ada yang masuk ke Indonesia nih kan. Nah, jadi tuh kasusnya gini ya, di bulan berapa ya? Sehabis Lebaran, saya lupa Lebaran bulan berapa ya? Bulan 5 ya, Bu ya. Mulai dari sehabis Lebaran itu mulai tuh pandemi kan mulai naik sampai bulan 7 ditetapkan lagi. Akhirnya jadi ada PPKM dan segala macam itu. Nah, selama masa itu kita nggak bisa impor. Nggak bisa sama sekali, Bu. Sementara kan kita ada fixed cost yang harus kita bayarkan tiap bulan, baik itu ada impor atau enggak.
sewa, banyak hal lah Bu, termasuk gaji kan harus kita bayar. Nggak mungkin kan ketika kita nggak impor kita nggak bayar gaji orang gitu. Nah seperti itu. Ada fase terkadang saya tuh cukup tertekan sih Bu, cukup tertekan, rasa takut. Tapi kalimat jadi gini, saya dengar sini, saya juga sering baca buku gitu Bu, bahwa seperti kita ngambil konsepnya gini Bu, laporan untung rugi, laba rugi itu kan per tahun. Jadi kan saya masih punya waktu gitu Bu. Saya berpikirnya gitu. Saya yakin pandemi ini akan berakhir. Kapan pandemi ini berakhir, maka di situ saya menyelesaikan target saya seperti itu Bu. Saya pribadi seperti itu kan Bu. Nah perusahaan juga seperti itu. Jadi misalnya kita berharap Oktober ini kan sudah mulai banyak yang kuning ya Bu ya, zonanya nggak hitam lagi gitu. Nah ketika Oktober sampai Desember itu ada waktu 3 bulan. Nah di sini nih waktu emas yang harus kita gunakan agar laporan keuangan kita dalam satu laporan laba rugi per tahun ini menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi ketika kita memahami hal-hal yang seperti itu tuh, saya kalau laporan keuangan harus setahun sekali Bu, baru kita bisa bilang untung atau rugi gitu. Nah, hal itu yang memotivasi kita, oh aku masih punya waktu, aku belum gagal gitu. Aku masih punya waktu kok, masih ada 3 bulan lagi gitu. Mungkin seperti itu Bu, kalau saya bilang ke diri saya sendiri gitu. Nah, kemudian kejadian gagalnya tuh kita pernah gagal impor Bu, pernah gagal impor gitu. Karena kita salah paham mengenai peraturan di Bapeten gitu. Harus ada izin impor dulu dan segala macamnya. Sampai saya tuh diancam-ancam bakal dipenjarain, bakal ini gitu ya, saya ditelepon gitu. Oh gitu. Oh iya. Ya? Kalau di dunia bisnis itu misalnya kita tiba-tiba ditelepon dibentak-bentak itu uji adrenalin banget sih Bu, gitu ya tiba-tiba. Iya. Tapi saya harus memahami Bu kondisi mereka gitu. Kenapa saya bilang seperti itu Bu? Gini, isotop itu kan bukan barang ready ya Bu ya. Jadi barang yang punya waktu tunggu, ketika dia dibutuhkan maka dia dipesan. Akibat ada waktu paruh, ada peluruhan gitu Bu. Nah mereka udah janji nih Bu ke klien untuk di proyek mereka ke kontraktor selesai sampai bulan segini. Kontraktor nggak akan bisa Bu, mereka menagihkan ke owner, misalnya ownernya Unilever, Chevron gitu, tanpa ada hasil inspeksi. Jadi ketika mereka manufaktur gitu kan Bu, manufaktur pipa atau maintenance pipa, dikatakan maintenance-nya itu berhasil atau enggak, atau itu udah bisa dialirin migas atau dialirin air, itu belum bisa dibilang berhasil sebelum ada hasil inspeksi kan Bu dari NDT. Nah ketika nggak ada isotop tuh mereka gimana mau menagihkan hasil mereka gitu Bu, hasil yang mereka kerjain gitu kan Bu. Nah makanya mereka juga punya tekanan dari kontraktor juga punya tekanan kan akhirnya karena mereka nggak bisa dapat tagihan, sementara ada biaya yang udah mereka keluarkan untuk manufaktur tersebut gitu Bu. Jadi kenapa sih di dunia kerja itu hal yang umum pribadi gitu ya Bu ya, mikirnya ya udah sih kalau kena marah, karena mereka juga punya tekanan yang tinggi gitu Bu dari yang lain, karena kan berkesinambungan seperti itu Bu. Jadi untuk teman-teman juga ketika nanti di dunia kerja teman-teman dimarahin, itu yang dimarahin itu bukan teman-teman tapi hasil kerjanya gitu. Ketika hasil kerjanya nggak baik, ya kita evaluasi aja untuk perbaikan kita ke depan, karena mereka ini kan industri ya, industri itu kan siklik ya, jadi kontraktor nggak bisa nagih, produksi owner juga nggak bisa jalan. Saya kayak migas aja sempat 1 hari Chevron tuh nggak jalan, udah berapa gitu kerugian mereka, yang mereka harus targetkan berapa barrel jadi nggak dapat gitu. Kalau crude oil mungkin masih ton ya hitungannya, berapa ton gitu belum nggak dapat. Jadi ya pasti supplier itu udah imbas dari ujung gitu, dari yang mulai dari owner pekerjaan sampai kontraktor sampai NDT baru supplier. Nah supplier juga bakal kalau telat gitu pengiriman tuh Bu, ya pengiriman itu udah pasti kacau gitu, udah pasti kena imbas gitu. Mereka tuh udah tahu kalau telat ini bahaya gitu. Jadi di balik pengiriman lagi tuh kan ada ini ya, ada manufaktur ya. Bahkan manufaktur itu mereka shutdown itu per berapa tahun sekali itu mereka pasti udah kasih tahu dari setahun sebelumnya gitu Bu.
Jadi nggak tiba-tiba, jadi kita juga bisa ngatur rencananya ketika misalnya hot cell harus shutdown reaktor yang mereka harus maintenance gitu. Oke, berarti ada ekosistemnya ya, Mu ya? Iya. Satu terganggu, yang lain ikutan terganggu. Oke. Ya, silakan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Ayo, mumpung ada Mbak Umu ini, nanti kita akhiri jam 11.30 ya. Oke nggak? Atau Umu ada janji mepet? Enggak sih Bu, Umu janjinya habis Jumatan sih Bu, jam 1. Silakan teman-teman. Ya, Saya Bu, saya tanya. silakan. Perkenalkan Kak, nama saya Niko. Saya tadi dengar cerita-cerita itu kayak menantang adrenalin banget gitu kan Kak. Nah itu kan kayak istilahnya dibutuhkan ya mental baja lah gitu Kak. Nah apakah menurut Kakak itu mental baja yang dimiliki Kakak sekarang itu emang terlihat ketika dari benar-benar mahasiswa, atau sebenarnya kalau dari Kakak sendiri itu baru ketika terjun ke bisnis baru benar-benar terbentuk mental seperti itu Kak? Boleh diceritain Kak? Terima kasih. Mungkin dulu tuh saya pernah nangis kayaknya depan Bu Ega ya. kayaknya saya pernah nangis. Saya kayaknya dulu dapat nilai B juga nangis tuh. Tugas akhir saya belum selesai, teman-teman saya udah selesai nih, udah tinggal 2 hari lagi nih saya baru bisa pendadaran, saya nangis juga. Terkadang gini sih, hal itu tergantung ketika kita menghadapi masalah seperti itu. Jadi setiap orang itu kan punya masalah masing-masing ya. Saya yakin tiap manusia itu pasti punya masalah masing-masing yang akan membentuk karakter dari orang-orang tersebut gitu. Kalau saya bersyukur sih dapat lingkungan itu kayak seperti di STN dan lingkungan kerja saya, ataupun dulu lingkungan SMA saya gitu. Setiap fase itu kita menghadapi masalah, saya yakin mau siapapun gitu. Mungkin kalau fase saya sendiri gitu, ketika saya SMA gitu ya, ketika saya SMA tuh, jadi dari SMP tuh saya dapat fase ujian yang ya waktu SMP nilai saya nggak bagus gitu. Nilai saya nggak bagus gitu. Saya punya nilai di sekolah itu 60-nya sampai 12-an atau 15-an gitu. Di situ saya malu banget kan, karena waktu SD nilai saya bagus gitu. Saya berfase yang kayak yang seperti itu, yang mengharuskan saya gimana, kan tergantung saya ya meresponnya. Oh ya udah biarin aja nilai saya seperti itu. Mungkin ada orang yang seperti itu, tapi kalau itu saya memilih berpikir gimana nilai ini nggak keulang lagi nih gitu. Tapi saya paham ada step by step sampai saya nggak punya nilai 60 gitu. Saat itu tuh seperti itu gitu ya, pada saya sekolah SMP gitu. Dan saat SMA, saya target saya nggak boleh punya nilai 70 gitu. Sampai saya lulus SMA itu saya cuma punya nilai 81 kayaknya. Saya punya target yang seperti itu gitu. Saya nggak tahu sih kenapa saya dari kecil punya target yang seperti itu. Saya nggak tahu, saya nggak tahu gimana orang tua saya nggak tahu tuh. Kenapa saya punya target yang seperti itu. Saya harus naik gitu. Kemudian ketika saya kuliah, memang dari semester 1 ya pun target IPK saya harus berapa gitu. Nah, cuman waktu kuliah saya lebih fluktuatif sih dibanding waktu saya SMP SMA tuh lebih stabil, lebih naiknya linier gitu ya. Waktu kuliah tuh lebih fluktuatif karena memang soal ujiannya juga fluktuatif kayaknya. Saya harus bilang di STN itu pendidikannya tuh gimana ya saya bilang tuh, memang kita tuh harus pinter gitu, kita harus bijak dari OSIS aja OSIS apa sih namanya BEM. waktu kita Hima BEM bukan Hima BEM waktu pertama kali masuk dari poster aja tuh kita dibuat jamnya itu dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore, dari subuh sampai maghrib, terus kita dikasih tugas gitu. Pas saya semester 1 saya lihat kok sama ya kayak poster. Oh berarti poster itu memang ngasih tahu kita kuliah itu seperti ini dan kita harus tahu prioritas. Waktu kuliah itu saya kan kita belajar teknik nuklir sama teknik kimia ya. Saya pribadi itu saat itu tuh saya tahu saya teknik nuklir tuh saya nggak bisa sejago teman-teman saya gitu, nggak bisa sehebat teman-teman saya yang benar-benar paham konsep kenukliran gitu.
Maka saya ambil, yaudah saya harus bisa memahami teknik kimia gitu, teknik kimia, dan tapi saya harus tahu dasar-dasar kenukliran seperti itu. Ya ketika itu ujian yang paling berat di saya itu ketika saya mau ini sih, mau apa ya, kerja praktek ya namanya ya kerja praktek. Ketika mau kerja praktek tuh saya punya ngedrop sih nilainya, saya juga nggak terlalu baik saat itu, udah di, kan biasa nilai saya tuh 37, 38, 39 gitu kali itu ya, itu udah 36-an gitu. Nah tapi saya harus menghadapi ketika tuh pelajarannya banyak teknik nuklir, kayaknya saya tuh nggak bisa gitu kali itu teknik nuklir tuh. Sampai kalau teman-teman saya nanya tuh, saya bilang saya nggak bisa gitu. Tapi ketika Bu Maria nyuruh saya baca turbometer, saya bingung gitu. Saya bingung banget kali itu. Sampai saya remedial gitu. Saya ikutin, apapun itu saya ikutin gitu. Jadi, dan ketika kerja ternyata saya teknik nuklir semua. Nggak ada teknik kimianya gitu. Dan saya punya keterbatasan bahasa Inggris gitu. Saya punya keterbatasan bahasa Inggris, tapi saya harus ngomong sama orang dengan bahasa Inggris gitu. Saya harus tatap muka langsung gitu. Intinya yang mau saya bilang sama Niko tuh, perjalanan hidup kamu mungkin yang baru dari yang paling kamu sadari ketika kamu SMP ya, karena kalau SD itu kita masih masa bermain gitu. Ketika kamu mulai dari SMP, SMA, kuliah, kerja, apapun yang kamu hadapin itu, ya kamu harus bahasanya lebih ke untuk perbaikan sih, yakin aja itu untuk perbaikan gitu. Ketika saya pertama kali dulu impor, saya nggak bisa, saya sampai dibentak-bentak orang. Di situ saya mengambil pelajaran, saya nggak boleh telat ketika impor. Saya nggak boleh telat ketika impor. Nah, ketika saya sampaikan ke teman-teman saya itu, apa ya, ke customer gitu ya, customer tanggal segini ya harus tanggal segini. Saya tidak mau menjanjikan yang tidak bisa saya lakukan, karena ekspektasi mereka itu yang akan menjadi kepuasan mereka. Apabila ekspektasi mereka lebih tinggi daripada yang bisa saya berikan, maka mereka nggak akan puas seperti itu. Jadi yang mau saya sampaikan intinya gini, Niko, kesimpulannya, kamu pasti pribadi punya perjalanan hidup. Kamu pasti pribadi punya perjalanan hidup. Tapi kan saya hanya menyampaikan di segi pendidikan saya saja ya. Saya nggak nyampein, mungkin ada segi faktor orang tua, ada lingkungan dan lain-lain tuh. Banyak sih sebenarnya faktor yang banyak banget, dan kamu pasti punya hal itu, dan teman-teman lain pasti punya hal itu. Jadi setiap yang seperti itu tuh kamu harus sabar menjalaninya, dan kamu harus bisa terbentuk dari karakter yang kamu yang mau dibentuk gitu. Misal kalau kamu berhadapan dengan orang yang suka marah-marah gitu ya, pokoknya ngomongnya tuh marah-marah aja gitu ya. Saya juga pernah dapat customer gitu. Nah, yang saya bisa pilih itu, saya bisa menjadi pemarah atau saya bisa menjadi orang yang menyampaikan dengan tepat agar dia nggak marah-marah lagi gitu. Saya bisa dapat pilihan yang seperti itu. Ya awalnya mungkin saya diam, dia marah-marah terus, customer marah-marah terus, dengan karakternya seperti itu. Sampai suatu hari saya ngomong gitu sama beliau, ini nggak ada yang salah loh Pak, Bapak kenapa bilang ini salah? Saya bilang ini kan sudah sesuai. Saya sampaikan seperti itu. Jadi tapi kalau saya milih gitu jadi orang yang marah juga, maka karakter saya akan terikut menjadi orang yang suka marah-marah seperti dia gitu. Jadi lingkungan yang kita, kondisi keluarga kita, kondisi pendidikan kita, orang yang dekat dengan kita itu mempengaruhi karakter kita seperti itu. Apapun yang ada di hidup kamu, yakinlah itu akan membentuk karakter kamu lebih baik. Kegagalan mungkin saya dulu pernah gagal, saya nggak bisa masuk SMA negeri. Saya nggak bisa masuk SMA negeri gitu, itu kan kegagalan ya. Saya nggak lulus CPNS kan gagal juga ya gitu, kegagalan juga ya gitu. Itu yang membentuk karakter gitu, seperti itu. Kejawab nggak Niko ya? Iya, kejawab Kak, kejawab banget malah. Jadi lebih, makasih Kak. Lebih ke situ sih, setiap ya karakter kita tuh kebentuk ya karena kondisinya kita. Dan kenapa sih kalau saya tuh pikirnya, kenapa sih ada orang yang malas-malas, kenapa ada orang yang nggak punya ambisi gitu ya. Ketika fase dia menghadapi masalah di hidupnya sih, kenapa dia kebentuk seperti itu gitu. Oke teman-teman, ada yang lain? Kak, mau nanya Kak. Tapi kok cewek nggak ada yang nanya ya? Kayaknya kalau dulu kelas saya ceweknya yang banyak yang nanya. Iya tuh, ini kok tumben ini pada diem aja lu. Biasanya kamu cerewet nih.
Nah, itu Kak yang suka Loh. marah-marah Lulu itu Kak. Pembentuk karakter Kak. Pembentuk karakter. Pokoknya kalau anak kelas kami ada yang marah-marah, karakternya Karena Lulu itu. Lulu mah bukan marah-marah, Lulu itu teliti. Nah, itu Semua diurusin. Iya, Bu. Silahkan teman-teman yang Saya perempuan. mau nanya nih Kak, kalau gitu Kak. Silahkan. Tadi Nanda dulu dia boleh Nanda dulu. Nanda dulu deh, Nanda dulu. Ya, saya nanya Kak, ini agak belok dari yang lain. Saya mau nanya, kan di suatu kelas tuh pasti ada yang dulunya IP-nya tuh bagus banget dan ada yang rendah banget. Nah, saya mau nanya untuk motivasi juga, IP yang rendah sama yang tinggi sekarang posisinya mereka gimana sih Kak? Bu Ega kan jadi saksi ya Bu ya. Saksi bahwa saya punya teman itu gini. Saya dari dulu konsepnya bahwa IPK itu rezeki sih. Jadi, saya nggak bisa menutup mata bahwa ada orang juga yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan IPK cum laude. Ya dalam artian ya mungkin dengan nanya ke temannya saat ujian. Karena kan IPK itu nilai itu 40% UAS, 35% tes saat itu ya. Baru berapa persen kehadiran dan lain-lain. Jadi intinya konsepnya itu UTS dan UAS gitu ya. Dan ada teman-teman saya juga yang saya nggak bisa menutup mata bahwa terkadang mereka ya ada juga yang ya bahkan take and give gitu ya, saling tanya ada gitu, ada yang ini. Jadi saya nggak akan menilai orang 100% itu dari IPK, tapi IPK itu mempengaruhi menurut saya seperti itu. Nah, teman saya yang sekarang bisnis bareng saya tuh yang namanya Doli tuh punya IPK di bawah 3 loh. Jadi IPK saya 3,71, IPK dia berapa ya? 2,8 apa ya? Saya nggak tahu juga sih. Iya benar Bu. Itu benar. Saya nggak ingat sih. Jadi ya memang takdir Allah kita tuh ketemu gitu ya. Kita ketemu dan saya kenapa sih percaya sama Doli itu ketika saya ngelihat waktu kerja tuh saya ngelihat sih bagaimana seseorang itu bertanggung jawab tentang pekerjaannya, bagaimana seseorang itu jujur tentang uang gitu. Kalau saya dan bagaimana seseorang itu bisa bertahan dalam menghadapi masalah gitu. Mungkin teman-teman saya yang IPK-nya tinggi gitu ya pernah juga telepon saya nggak terima dimarahin atasan seperti itu. Nggak terima dimarahin atasan, nggak terima dikasih tahu kesalahannya seperti itu. Jadi kalau saya pribadi tuh tadi Nanda nanyanya gimana sih, saya lupa. Ini posisinya Kak, yang mungkin yang tinggi tuh sekarang lagi di mana dan yang rendah tuh lagi di mana? Itu konsep rezeki Nanda. Saya mah nggak bisa. Motivasi aja Kak. Kan kebanyakan kan yang gimana? Tinggi terus tiba-tiba dia kondisi di bawah. Kan kita untuk motivasi ya saya yang IPK yang rendah ini untuk motivasi saya sendiri Kak. Gitu. Nanda merendah Kak. Rendah. Itu merendah Kak, itu merendah. Merendah dia Kak, rendah tuh kayak gitu IPK. Jelas merendah itu Kak. Nanda itu kaulat Kak. Maksudnya Kak, IPK yang tinggi sekarang nanti pas di masa depan nggak di bawah gitu lah maksudnya. Gimana mungkin tipsnya? Kalau saya pribadi itu cari tim itu IPK cum laude loh. Saya pribadi cari tim itu yang IPK cum laude. Kan ada proses seleksi ya, seleksi administrasi saya lihat. Nah, tapi bukan berarti yang IPK di bawah cum laude nggak saya ambil. Terus kita ambil yang penting administrasinya lengkap gitu. Namun ketika wawancara dan segala macam, jika ada satu yang cum laude dan satu yang nggak cum laude, saya pribadi ambil yang cum laude. Tapi banyak faktor sih, nggak bisa IPK tuh nggak bisa jadi faktor. IPK tuh hanya mengantarkan tuh sampai meja wawancara gitu kan. Gitu. Nggak bisa saya jadiin faktor. Ketika gini, saya kemarin rekrut keuangan ya, bagian finance dan accounting ya. Ya pasti saya tanya gimana sih pemahaman dia tentang konsep laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan itu kan setiap negara beda-beda ya konsepnya. Asia beda ya dengan Amerika gitu ya. Nah, maka ada laporan keuangan secara internasional, dia paham nggak sih? Sementara kan perusahaan ini multinasional gitu ya.
dia paham nggak sih gitu. Nah mungkin kalau saya jadi ke PPR itu pertanyaan saya lebih, deh nanti jadi ketahuan lagi kan saya mau seleksi nih. Bocoran, mau bocoran. Sama adiknya loh. Iya, sama adiknya. Iya. Lebih, saya tuh lebih ngeliat tuh, kita kan mau kalau ke teknik nuklir ya, saya lebih bakal ngeliat tuh dia tuh sepaham apa sih secara mendasar tentang kenukliran gitu. Terkadang banyak juga sih teman-teman yang saya lihat tuh aktivasi aja nggak paham gitu. Dalam artian gini, ketika radiasi gamma mengenai timbal itu kan nggak akan terjadi aktivasi, kan dia gamma, foton nggak akan ada isinya. Kecuali ada neutron, baru itu timbal itu bisa apa ya? Prosesnya jadi dia reaktif ya. Saya lupa tuh bahasanya. Iya kan, ntar jadi X-ray. Langsung tadi ya. Enggak. Dia langsung oprek. Posisinya kan saya akan tanya hal-hal yang seperti itu. Karena klien bakal nanya, kalau kita tutup timbal lama-lama timbalnya ngeluar radiasi dong Bu. Udah pertanyaan yang seperti itu dari orang awam itu ada gitu. Nah, kalau mereka nggak paham aktivasi gimana? Sementara kan timbal kan bukan diaktifasi gitu sama radiasi gamma. Nah, jadi kalau kamu tanyanya orang yang IPK cum laude itu di mana, ini di mana? Ya gitu sih. Teman saya 2,8, saya 3,7, ya kita ketemu di tempat yang sama gitu. Jadi enggak menentukan, tapi kita mempunyai karakter yang sama gitu. Karakter yang sama itu, saya punya Doli itu punya karakter yang tanggung jawab. Walaupun waktu dulu ya, waktu kuliah tuh, Bu Ega juga tahu tuh waktu praktikum dia tuh sekelompok tuh, teman saya suka ninggalin saya. Tapi selama masa praktikum itu tuh, ketika udah selesai pemasangan alat destilasi, semuanya udah dipasang, udah hidup, udah jalan, baru dia tuh pergi gitu. Enggak ninggalin saya ketika lagi pasang-pasang alat atau buat larutan, enggak gitu. Ketika proses titrasi, semua alat udah kepasang, baru dia pergi gitu. Nah, ketika kerja gitu juga, saya ngeliat, oh teman saya ini bisa tanggung jawab enggak ya, ketika seperti itu. Jadi IPK menurut saya enggak menjadi tolak ukur sih kamu sukses atau enggak. Gitu. Tapi karakter kamu sih yang bisa menjadi tolak ukur kamu itu akan gimana. Gitu sih kita. Kejawab nggak Nanda? Jawab Kak. Lanjut dulu Kak. Seru banget ya kayaknya ya. Tapi ternyata udah 11.30 loh. Nanti yang Jumatan gimana nih? Ya. Gimana? Masih ada yang mau ditanyain? Satu pertanyaan lagi, habis itu kita close. Saya Bu mau nanya Bu. Oh ya, silakan. Satu ya. Kak Umu kan ini kerjasamanya sama Bang Doli ya? Iya. Sebenarnya ini yang aku rada ini sih, Kak Umu itu pernah nggak sih dipandang kayak sebelah mata gara-gara perempuan gitu? Saat menjalani usaha ini gitu. Nah gini, saya awalnya tuh nggak pernah speak up ke teman-teman bahwa saya itu juga salah satu pengurus. Bahkan terkadang karyawan saya itu nggak tahu kalau saya itu salah satu pemilik. Saya nggak pernah speak up. Karena posisi itu baik untuk perusahaan. Kelihatan karakter karyawan itu di mana kepada atasan dan di mana yang menurut dia sesama karyawan. Jadi ketika ada salah seorang karyawan tuh ya mungkin kamu sama aja kayak aku tapi kamu marah-marah gitu ya. Saya kan juga agak cerewet ya sebenarnya orangnya. Kamu mau marah-marah, kerjaan aku salah, sementara Doli aja nggak marah-marah gitu ya. Bang Doli aja nggak marah-marah. Sebenarnya saya kan punya tanggung jawab juga ya ke Doli gitu, makanya kenapa saya marahi mereka ketika mereka salah, karena saya yang akan dimarahi, kan ada struktur organisasi. Nah, untuk Lulu, mungkin saya enggak dipandang sebelah mata karena saya itu perempuan, tapi mungkin lebih ke orang ketika mereka itu nggak tahu saya itu siapa aja, kayak bisa ada teman dulu, saya nggak tahu juga dia punya masalah apa sama saya gitu, mungkin apa gitu. Gimana mau jadi karyawannya Doli? Secara nggak langsung dia lagi nanya gitu. Gimana mau IPK cum laude tapi karyawan sama yang nggak cum laude gitu. Ada yang gitu, saya itu ada. Ada yang gituin gitu. Terus ya, jadi tapi karena dia nggak tahu posisi saya, jadi karakter orangnya kayak gini. Oh ya udah nggak apa-apa. Berarti saya cukup mengenal dia sampai saya mengenal dia seperti ini. Saya berinteraksi, dia juga punya batasan gitu. Nah, kalau untuk karyawan-karyawan yang saya lihat itu
ada yang karyawan itu apa ya, yang tadi yang saya bilang ke teman-teman itu, yang ada yang seperti itu. Cuma kalau gara-gara perempuan sih nggak pernah, karena gender itu udah nggak jadi masalah sih sekarang, seperti itu Lulu. Kejawab nggak Lulu? Atau kamu punya permasalahan apa seperti itu? Nggak sih Kak, buat antisipasi aja, siapa tahu kan nanti diperlakuin kayak gitu pas sudah terjun, minta saran aja gitu. Oh, kalau sebagai PPR, malah kita itu diperlakukan lebih baik loh ketika kita perempuan. Enggak, kalau PPR laki-laki bakal disuruh angkat kamera, disuruh gulung keren kabel. Kalau perempuan enggak ya, kita biasa aja ya, pasti kita cuma suruh ini, pasti kita hanya sebagai PPR murni gitu, walaupun kita kerja tim gitu ya, saling bantu, tapi mereka nggak akan minta tolong ke kita untuk angkat kamera atau setup atau apapun. Malah kita diperlakukan lebih baik. Cuman saran saya untuk perempuan kalau kerja di PPR, ini saya bukan berbicara yang buruk ya, bukan berbicara kotor atau apapun. Teman-teman kan nanti mungkin misal kerjanya di hutan atau di kerjanya di lapangan untuk perempuan. Saya juga marketing ya, saya sebagai perempuan. Saya juga pernah mengalami yang namanya itu, mungkin ada yang ngomong, maaf ya kata-kata itu, ya Mbak Umu sayang apa kabar gini gitu. Tetapi ketika kita tidak menanggepin hal-hal yang kayak gitu, kita hanya fokus apa yang kita pasarkan gitu, hal itu nggak akan terulang lagi karena dia kan mencoba. Nah, ketika dicoba tidak direspon, maka dia tidak akan memberikan hal yang seperti itu lagi gitu. Lebih kalau ke perempuan itu bukan tadi direndahin ya kata Lulu ya? Iya Kak, kayak dipandang sebelah mata gitu. Bukan kemampuan kita sih, tapi karena ya namanya laki-laki ya, semuanya laki-laki, mereka jauh dari istri, mereka juga di lapangan gitu ya. Kadang mereka pulangnya ketemu istrinya itu 4 bulan sekali, bahkan ada setahun sekali baru ketemu gitu. Lebih hati-hati kita sebagai perempuan aja sih, dan kita harus bisa bersikap gitu. Kita harus bisa bersikap, karena kalau kita nggak bisa bersikap, kitanya yang akan diperlakukan nggak enak gitu. Karena ada kejadian ke teman saya marketing, ya sampai di video call-in gitu. Kalau ke saya tuh nggak pernah seperti itu, karena saya nggak pernah. Saya dari chat-chatan atau welcome aja gitu, saya nggak mau welcome gitu. Ya saya jualan aja gitu, yang benar-benar aja. Jadi kalau teman-teman ada yang teman khawatirkan, perempuan menurut saya sih lebih itu sih, di posisi apapun kerja, tapi di PPR itu atau bekerja di NDT itu akan mendapatkan hal yang seperti itu, mungkin diakibatkan mereka kan jauh dari keluarganya, jadi kita harus hati-hati. Oke, Kak, terima kasih banyak Kak. Oke, kayaknya seru banget ya. Makin lama makin seru, tapi waktunya berbatas. Kita udah molor yang dijanjikan. Saya cuma janji sama Umu 50 menit. Ternyata jadi panjang banget. Menarik, Mu, ternyata untuk di-share ke teman-teman apa yang jadi pengalamannya Mbak Umu gitu ya. Kalau yang bisa saya highlight, pertama, mental yang harus dipunyai pasti jujur. Yang kedua, ya kan? Jujur ya. Jujur. Terus kalau udah punya mau, ya itu harus dipegang kuat gitu ya. Kalau udah, ya kan, mau kan gitu. Kalau udah punya mau, ya itu dipegang kuat, tetap gitu. Kalau bahasa Sundanya tuh tetap, itu harus diperjuangkan. Nanti yang lain-lain, mental dan seterusnya itu mengikuti setelah kamu tetap untuk itu. Ya, gagal biasa, diomelin biasa gitu ya. Godaan paling kuat untuk yang laki-laki duit gitu ya. Untuk yang perempuan, komunikasi antara ya gimana pun ada aturan, ada batasan antara laki-laki dan perempuan, dan itu harus benar-benar disadari. Oke, terima kasih Umu atas Mbak Umu, Bu Umu nih untuk sharingnya. Mbak Umu untuk adik-adik kelasnya, mudah-mudahan cerita-ceritanya, pengalamannya itu bisa jadi inspirasi dan jadi penyemangat juga buat teman-teman semua, bahwa ingat loh, ternyata apa yang digeluti Mbak Umu juga ada ekosistemnya. Jadi pinter-pinter teman-teman milih ekosistem yang mana yang mau jadi habitat kalau teman-teman akan memulai suatu usaha, karena suatu usaha nggak bisa berdiri sendiri. Harus ada ekosistemnya biar dia mampu untuk berkembang. Oke,
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sekali sharingnya. Terima kasih juga teman-teman sudah mau berdiskusi gitu ya, berdiskusi lebih aktif. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pagi hingga siang ini bisa memberikan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman yang mau Jumatan bisa segera meninggalkan ruangan. Makasih Umu, maaf ini Iya Bu, yang makasih. Banyak Kak Umu, makasih banyak Bu Ega. Yo, sama-sama Lulu, maaf Lulu. Bu Ega. Sering-sering Bu. Sering manggil, ini kakak kelas boleh, nanti masih ada Mas Doli, masih ada Kak Noval, teman-teman